Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal banding-banding ke antara Realme 9 Pro dan juga Realme 10 Pro. Kira-kira nih perbedaannya apa aja sih selain dari segi desainnya? Dan kira-kira Realme 10 Pro ini downgrade atau bakal ada upgrade dari Realme 9 Pro? Ya, tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Komplit Selular saja. Oke, jadi yang pertama kita bakal bandingin dulu dari segi harganya. Kira-kira dari segi harganya gimana? Tapi yang kalau saya lihat di sini sih dari harganya udah kelihatan lumayan jauh ya. Yang dimana Realme 10 Pro ini dibanderol di harga 4.599.000 di varian 8/128GB. Sementara Realme 9 Pro ini yang di kanan saya ini adalah dibanderol di harga 3.999.000 di varian 8/128GB. Yang kalau dari perbedaannya sendiri ini bedanya sekitar 600 ribuan ya. Lumayan dibandingkan kedua HP ini, dari Realme 9 Pro ke Realme 10 Pro yang harganya lumayan di 600 ribu sih agak sayang ya, karena yang diharapin sih buat Realme 10 Pro ini dia harganya paling di 4 juta, nggak lebih sampai 4,5 ya menurut saya pribadi. Ya tapi is oke-oke aja. Kalau misalkan kalian tetap suka Realme 10 Pro, langsung aja di check out. Kalau nggak salah dari Realme 10 Pro ini kemarin masih ada flash sale ya, saya sendiri juga lupa sampai tanggal berapanya. Mumpung lagi ada flash sale, kalau misalkan flash sale ya kalau nggak salah ada diskon di 100.000 atau di 200.000 kalau saya nggak salah ya. Oke, dan emang dari segi harganya tadi saya bilang lagi ya, agak lumayan jauh. Tapi sekarang kita bakal masuk di bagian body dan juga desainnya. Ya kalau dilihat dari segi desainnya di sini udah kelihatan perbedaannya. Ya kalau dari Realme 10 Pro ini dia udah kelihatan nggak bakalan ninggalin sidik jari dan juga udah anti gores banget. Jadi buat Realme 10 Pro ini nggak perlu lagi yang namanya casing. Ya butuh sih mungkin kalau misalkan kalian yang nggak suka polosan kayak gini. Tapi ya ini juga udah enak banget kalau misalkan nggak pakai casing juga udah pede. Sementara di Realme 9 Pro ini dia bentuknya glossy ya, dan dimana ini desainnya mirip-mirip sama Realme C33, tapi dari warnanya berbeda kurang lebih kayak gitu. Dan dari segi desain kamera juga di sini udah kelihatan ya. Framenya Realme 10 Pro ini dia ngikutin brand yang warna hijau ya. Yang kalau saya lihat ini kameranya ada dua, dan juga di sini nggak ada frame kameranya. Jadi udah nyatu aja. Tapi sayangnya kalau misalkan ditidurin ini bakal langsung kena kamera. Jadi casing ya balik lagi, kalau misalnya kalian mau pakai casing nggak apa-apa, pakai casing aja. Tapi di sini dari Realme 9 Pro ini dia desainnya masih bisa dibilang lumayan jadul ya. Ya bisa dibilang dari Realme 9 Pro ini dari segi desain frame kameranya masih kayak gini, masih bentuk zigzag mirip-mirip dari Realme C35 dan kawan-kawannya. Dan dari segi body mungkin segitu aja. Oh ya, bagian dimensinya juga ini berbeda ya. Dari Realme 10 Pro ini dia dapat di 8,1 mm, sementara di Realme 9 Pro ini dia dapat di 8,5 mm. Jadi dari segi lebar emang lebih lebar di Realme 9 Pro dibandingkan Realme 10 Pro. Tapi kalau misalkan secara digenggam lebih enak di Realme 10 Pro Plus sih kalau misalkan digenggam ya menurut saya pribadi. Karena kalau misalkan lihat di Realme 10 Pro ini dia bentuknya kotak ya, kotak retro kayak gitu. Dan ini kalau misalkan lihat dari pinggirannya ini lumayan tajam, nggak tajam juga sih. Cuma kalau dipegang lama-lama, kalau digenggam kayak gini bikin lumayan sakit juga di bagian jari-jari dan juga tangan kita. Beda sama desain kayak Realme 9 Pro yang dimana dia kenyamanan dipegangnya lebih asik aja gitu rasanya. Dan dari segi portnya di sini kurang lebih nggak ada yang terlalu signifikan perbedaannya ya. Ya kanan kiri atas bawah semuanya sama, udah sama-sama pakai side fingerprint. Paling perbedaannya di bagian volumenya aja. Ya semuanya kurang lebih sama. Ya paling di bagian desainnya aja. Dan kalau dari beratnya, di sini Realme 10 Pro ini terasa lebih ringan karena dapat di 190-an ya. Sementara di Realme 9 Pro dia dapat di 195 gram. Tinggal kalian aja, kalian desainnya lebih suka yang mana, Realme 10 atau Realme 9 Pro. Dan sekarang kita masuk di bagian layarnya yang di sini udah kelihatan ya. Layarnya buat kedua ini sama-sama IPS LCD, tapi lebar layarnya bisa terbilang ini bedanya nggak terlalu jauh sih, di 0,1 inch aja. Yang dari Realme 10 Pro ini dia dapat di 6,7
1.72 inch IPS LCD yang udah support di 120 Hz, dan Realme 10 Pro ini udah yang namanya Full HD Plus juga ya. Sementara di Realme 9 Pro ini dia dapat di 6,6 inch IPS LCD dan udah support di 120 Hz juga nih. Jadi dari segi layar buat kedua HP ini nggak ada yang terlalu signifikan perbedaannya. Tapi di sini perbedaan yang menurut saya agak terlihat sekali, yaitu di bagian bezelnya, yang dimana Realme 10 Pro ini bener-bener tipis banget cuy bezelnya dibandingkan Realme 9 Pro, dan dari dagunya juga di sini kelihatan lebih tebal di Realme 9 Pro ya dibandingkan Realme 10 Pro. Dan juga di sini paling berbedanya di bagian posisi kameranya. Kalau Realme 9 Pro itu di bagian kiri, tapi kalau Realme 10 Pro itu di bagian tengah. Tapi kalau misalkan dilihat dari layar, di sini nggak ada yang terlalu signifikan. Yang perbedaannya ya paling di bezel dan juga ya lebar layarnya yang lebih lebar dari Realme 10 Pro. Ya, sekarang kita bakal masuk di bagian platformnya, atau saya bakal masuk langsung di bagian tentang perangkatnya. Kalau dilihat di sini kayaknya belum diupdate ya di Realme 9 ini, karena dia masih pakai Android 12 dan juga Realme UI masih di 3.0 ya. Kalau di sini ya masih di 3.0, sementara di sini Realme UI-nya ini dia udah di Realme UI 4.0. Perbedaan dari UI-nya sendiri bisa terlihat ya di sini. Realme UI 4.0 menurut saya pribadi ini lebih enak dibandingkan Realme UI 3.0. Jadi kalau misalkan lihat di extended RAM-nya di sini dari Realme 10 Pro ini dia dapat di sampai 8 ya. Kalau misalkan di Realme 9 dia dapatnya cuma sampai 5. Ya ini sih agak bisa saya bilang sih ini lumayan kelebihan dari Realme 10 Pro juga ya. Dan dari chipsetnya ini, kedua chipsetnya ini sama ya, sama-sama pakai chipset Snapdragon 695 yang dimana udah sama-sama 5G juga. Dan apalagi yang bisa saya tunjukin, ya mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh, dari performa juga nggak jauh-jauh banget, karena dari performanya ya sama-sama kayak Snapdragon 695 aja. Jadi nggak ada yang terlalu bisa dibahas. Paling perbedaannya di bagian UI-nya 4.0 dan juga 3.0. dan ya kalau dari UI saya lebih senang di 4.0 ya, karena fresh aja gitu dan juga ya keren aja dilihatnya. Oke, next sekarang kita masuk di bagian kameranya. Yang kalau dari kameranya di sini perbedaannya ya dari jumlah kameranya tentunya. Yang dimana dari Realme 10 Pro ini dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel dan 2 megapiksel buat bokehnya. Dan resolusi videonya dapat di 1080 30 fps aja. Sementara buat Realme 9 Pro dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 64 megapiksel dan 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel buat makronya. Resolusi videonya juga sama-sama dapat di 1080 30 fps aja. Sementara di sini kamera depannya buat kedua HP ini sama ya. Yaitu buat kamera depannya sama-sama dapat di 16 megapiksel seperti pada Realme pada umumnya ya. Dan videonya juga sama, yaitu 1080 pixel 30 fps aja. Dan bukan hasilnya, coba deh kalian lihat sendiri. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan saya lihat sih di sini dari Realme 9 Pro ini pencahayaannya tinggi banget ya. Dan jadi kesan kontrasnya agak berkurang dibandingkan Realme 10 Pro yang dimana dia kontras dan pencahayaannya menurut saya pribadi lebih cukup ya. Jadi kalau misalkan kalian lebih suka yang mana, lebih terang atau kontrasnya yang terasa lebih berasa dari Realme ini, kalian lebih suka yang mana? Realme 9 Pro atau Realme 10 Pro? Tapi sayangnya di sini buat Realme 10 Pro kalau misalkan dilihat dari UI-nya, UI portraitnya yang lagi selfie itu, di situ ada beberapa bagian yang missing ya. Jadi portraitnya nggak terlalu full, nggak kayak Realme 9 Pro yang walaupun di sini Realme 9 Pro masih kelihatan agak nggak semuanya portrait, nggak semuanya ngeblur, tapi di sini masih lebih kelihatan di Realme 10 Pro ya. Ya di sini juga paling perbedaannya bagian pembacaan UI-nya aja. Tapi semuanya sama aja, dan mungkin di sini posisi rambut saya yang lagi ngembang, jadi UI-nya nggak terlalu kebaca dari Realme 10 Pro ini. Tapi overall dari segi potretnya ini udah sama-sama oke kok, dan juga dari kamera belakangnya ini juga udah mantep banget. Sayangnya di sini buat Realme 10 Pro ini dia nggak ngadirin lagi yang namanya kamera ultra wide-nya ya, beda sama Realme 9 Pro yang dimana dia dapat di 8 megapiksel ultra wide-nya. Tapi di sini Realme 10 Pro ini paling nambahinnya di kamera di zoom optiknya, yang dimana Realme 10 Pro ini bisa dapat di 3 kali, sementara di Realme 9 Pro ini masih di 2 kali. Ya menurut saya pribadi sih masih kurang berguna ya kalau misalkan yang ditambahin fiturnya di bagian zoomnya aja. Mungkin kalau kalian yang suka fanchan atau ke konser-konser, zoomnya kayak gini lumayan berguna sih. Ya ultra wide tapi tetap lebih oke.
Nah, dan ini adalah hasil dari kamera depannya. Ini mana buat kedua HP ini sama-sama udah ada fitur yang namanya ultra stabil. Tapi yang di kiri saya ini adalah Realme 10 Pro, yang di kanan saya adalah Realme 9 Pro. Buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Ini dua-duanya sama-sama pakai ultra stabil ya fiturnya. Komen di bawah. Nah, sementara ini adalah yang kamera belakangnya. Biasa yang di kiri saya ini adalah Realme 10 Pro dan yang di kanan saya adalah Realme 9 Pro-nya ya. Bahan hasilnya sama-sama ini pakai ultra stabil juga fiturnya. Menurut kalian gimana hasilnya? Terusnya sih di sini kelihatan stabil ya. Coba deh komen di bawah. Ya, sekarang kita masuk di bagian baterainya. Yang kalau dari baterainya sendiri menurut saya pribadi ini nggak ada yang jauh berbeda dan juga nggak berbeda menurut saya ya. Ya, buat kedua HP ini sama-sama dapat di 5000 mAh dengan fast charge-nya di 33 watt. Jadi nggak ada yang terlalu signifikan. Ya, simpulannya sih menurut saya pribadi ya, dari kedua HP ini perbedaannya nggak ada yang terlalu jauh. Dari segi chipset sama, dari baterai sama, dari layar cuma bedanya di bagian beberapa inch aja ya, 0,1 dan juga dari bezelnya juga. Dan kalau dari kamera di sini agak bingung nih saya bilangnya, pengurangan atau penaikan dari Realme 10 Pro ini menurut kalian kayak gimana? Tapi ya fair-fair aja sih, karena dapat di 108 megapiksel nih dari Realme 10 Pro nya ini dibandingkan Realme 9 Pro yang masih di 64 megapiksel. Jadi hasilnya bakal terlihat lebih detail dari Realme 10 dibandingkan Realme 9 Pro ini. Ya, kalau misalkan dilihat dari harganya ya, kalau dari harga menurut saya mending di Realme 9 Pro sih. Kalau misalkan kalian masih nemu di Realme 9 Pro ya, karena Realme 9 Pro ini masih dapat di ultra wide-nya aja. Tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih baru, lebih fresh dan juga ya dari segi bezel dan juga genggaman ini lebih enak dari Realme 10 Pro ini, kalian bisa langsung ke Realme 10 Pro aja. Jadi ya tergantung kalian aja, kalian lebih suka yang mana. Ya mungkin segitu aja video komparasi Realme 10 Pro dan juga Realme 9 Pro ini. So mungkin segitu aja video komparasi dari kedua HP ini. Kalau misalkan yang kalian masih bingung mau ke 9 Pro atau 10 Pro, tinggal lihat video ini aja ya, kalian juga udah lihat videonya sih ya. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.